Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Marisa Putriana selaku dosen pembimbing dan teman-teman semuanya. Nah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul penilaian. Adapun anggota dari kelompok 5 sendiri, yaitu yang pertama adalah Azumadi Azra, yang kedua adalah saya sendiri selaku moderator, ini Elia Yuliani, dan yang ketiga ada Muslimatun Nisa Sapitri, dan yang terakhir ada Muhammad Andre. Nah, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Laba. Menurut Suwarjo, laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya atau biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa. Menurut Smith-Coulson, laba bersih merupakan perbedaan antara jumlah pendapatan yang diperoleh suatu satuan usaha selama periode tertentu dan jumlah biaya yang dapat diaplikasikan kepada pendapatan laba. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan, dan unsur prediksi. Laba terdiri dari hasil operasional atau luar biasa dan hasil-hasil non-operasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa, di mana jumlah keseluruhannya sama dengan jumlah laba bersih. Laba biasanya dianggap bersifat masa kini dan berulang, sedangkan keuntungan dan kerugian luar biasa tidak demikian. Politik tentang laba. Sebuah polemik yang tertulis dalam surat pembacaan Tempo 9 Desember 1989 antara penulis dengan Kwek Kian-gi yang menyangkut perbedaan persepsi tentang konsep laba. Beliau berpendapat bahwa agio saham adalah laba karena 4 alasan pokok. Yang pertama yaitu perusahaan biasanya minta agio dengan alasan akan membagikan keuntungan di kemudian hari. Yang kedua, prinsip akuntansi secara ketat merupakan agio harus dicantumkan secara pisah karena agio bukan modal saham. Yang ketiga, agio juga merupakan laba. Perusahaan boleh membagi dividen dari agio saham. 4. Agio boleh langsung dikantongi komiten. Laba, akuntansi, dan money income. Accounting income adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurang dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Penghitungan income atau profit ini sangat sederhana jika transaksi itu komplit atau sempurna. Tidak ada saldo piutang, sisa persediaan atau aktiva tetap. Semua terjual dan menjadi kas. Untuk kasus seperti ini, laba adalah jumlah kas yang ada setelah semua konversikan ke kas pada akhir periode dikurangi dengan jumlah kas atau modal awal pada awal periode. Namun, dalam kenyataannya tidak demikian. Di samping ada transaksi perusahaan yang sudah sempurna dilaksanakan, masih ada lagi transaksi yang belum sempurna dilaksanakan, yang masih memerlukan kas tambahan atau pengorbanan lainnya. Mungkin ada piutang, ada persediaan barang, dan ada aktiva tetap yang terus-menerus dipakai dalam proses bisnis. Dalam konteks ini, Vernon Kahn memberi 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, kondisi pasti, di mana jumlah harga atau kas yang akan diterima ada dibayarkan di masa yang akan datang dapat ditentukan. Yang kedua, kondisi penuh ketidakpastian, di mana jumlah harga atau kas yang akan diterima atau dibayarkan di masa yang akan datang belum dapat ditentukan secara pasti. Akuntansi konvensional masih lebih banyak menggunakan harga historis.
Harga ini sangat menentukan dalam perhitungan laba, income, atau profit, tetapi dengan V157 mulai digunakan fair value. Yang pertama, modal atau kapital. Modal adalah aktiva bersih, laba menaikkan modal atau aktiva bersih. Laba adalah arus kekayaan, sedangkan modal adalah simpanan kekayaan. Oleh karena itu, penentuan laba, yaitu penentuan kenaikan modal, juga menyangkut masalah harga juga. Modal bisa berarti finansial kapital, di mana tekanan adalah nilai uang dari aktiva dikurangi dengan nilai kewajiban yang menentukan kontribusi uang pemilik kepada perusahaan. Yang kedua, replacement cost income. Dalam konsep replacement cost income dikenal dua komponen income, yaitu yang pertama current operating profit yang dihitung dari pengurangan biaya pengganti dari penghasilan. Yang kedua, realized holding gain and loss yang dihitung dari perbedaan antara replenishment cost dari barang yang dijual dengan biaya histori dari barang yang sama. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep capital maintenance. Menurut konsep ini, laba baru disebut ada setelah modal yang dikeluarkan tetap masih ada capital maintenance atau return of capital, atau biaya yang telah ditutupi cost recovery atau pengambilan modal return of capital. Konsep ini dapat dinyatakan baik dalam ukuran uang, unit of money yang disebut financial capital, atau dalam ukuran tenaga beli, general purchasing power yang disebut financial capital. Berdasarkan dua konsep ini, maka capital maintenance dibagi berdasarkan 4 konsep, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu money maintenance, yaitu financial capital yang diukur menurut unit uang. Nah, yang kedua yaitu general purchasing power money maintenance, yaitu financial capital yang diukur menurut benda yang sama. Menurut konsep ini, tenaga beli dari modal yang diinvestasikan pemilik tetap dipertahankan, sehingga menurut konsep ini laba adalah perubahan net aset setelah disesuaikan transaksi modal yang diukur dengan tenaga beli yang sama. Konsep ini sama dengan GPLA, General Price Level Adjusted History Cost Accounting. Nah, selanjutnya adalah konsep fiscal capacity. Konsep fiscal capacity terbagi menjadi dua. Yang pertama, productive capacity maintenance, yaitu fiscal kapasitas yang diukur menurut konsep uang. Selanjutnya adalah konsep produksi dipertahankan. Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai kapasitas fisik. Kapasitas untuk memproduksi atau volume barang dan jasa sama dengan kapasitas atau produksi nilai barang dan jasa yang sama. Konsep ini sama dengan current value accounting. Selanjutnya adalah current value atau nilai sekarang. Dapat dihitung dengan 5 metode. Yang pertama yaitu capitalized atau present value method, yaitu jumlah bersih dari arus kas atau kas masuk, kas keluar yang diharapkan diterima selama umur ekonominya yang didiskonkan pada saat sekarang. Untuk menghitung ini perlu diketahui sebagai berikut. Yang pertama adalah arus kas yang didapatkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut. Dan yang kedua adalah jumlah waktu aset tersebut. Yang ketiga adalah jumlah sisa umur aktiva tersebut. Dan yang keempat adalah discount rate. Selanjutnya adalah current entry price, yaitu jumlah kas atau aktiva lainnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan aktiva yang sejenis atau yang sama. Istilah yang sering ada adalah yang pertama adalah replacement cost usage, yaitu jumlah kas yang diperlukan untuk mendapatkan aset yang serupa yang memiliki umur pemakaian yang sama di pasaran barang bekas. Yang kedua adalah reproduction cost, yaitu jumlah akses atau aktiva yang diperlukan untuk mendapatkan aset yang presisi dengan aktiva yang ada sekarang atau aset yang baru.
Nilai ini bermakna sebagai berikut. Nah, konsep selanjutnya adalah current exit price. Current exit price adalah jumlah kas yang diterima atau utang yang harus tetap dilunaskan apabila aset tersebut dijual. Nah, yang pertama adalah harga penjualan yang ada di pasar bebas, bukan harga yang timbul karena terpaksa. Dan yang kedua adalah harga jual saat berlangsungnya pengukuran atau pencatatan. Dan yang ketiga adalah hal yang diukur dalam unit tenaga yang sama dipertahankan. Konsep yang serupa dengan ini adalah GPLA. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Bila kurang jelas, bisa baca makalah yang telah kami share di grup. Terima kasih untuk teman-teman yang ikut berpartisipasi pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pagi hari ini bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.